Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu 19 Maret 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 16 ayat 18 sampai 21, dilanjutkan ayat 24a. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Teresia Febrianti dari Paroki Santo Paulus, Bandung. Selamat mendengarkan. Dialah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan menjadi kepala keluarganya. Demikianlah bunyi antifon pembuka dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengetahui bahwa ada begitu banyak ajaran gereja tentang Bunda Maria. Hal ini karena gereja melihat begitu besar peranan Bunda Maria dalam karya keselamatan yang diberikan Allah melalui inkarnasi Yesus di dunia. Namun, sejauh ini sebagai orang Katolik, sejauh apa kita tahu dan mengenal Santo Yusuf? Apakah dia cukup populer atau viral di dalam gereja Katolik, atau malah sebaliknya biasa saja? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan tentang Santo Yusuf dalam kitab suci, tergolong minim. Tidak banyak namanya muncul, lebih dikenal sebagai tokoh yang keep silent atau bekerja dalam diam. Tahun 2021 yang lalu, gereja menetapkan tahun itu sebagai tahun penghormatan kepada Santo Yusuf, dengan harapan di tahun Santo Yusuf ini ada berbagai hal inisiatif yang dilakukan untuk menghormati, merenungkan, dan berusaha menghidupi kekasan Santo Yusuf. Penginjil Matius menyebut nama Yusuf sebanyak 6 kali. Artinya,
peranan Yusuf sangat ditampakkan melalui silsilah yang menggariskan dirinya sebagai keturunan Daud. Seperti yang sudah kita lihat dalam pengantar, bahwa terkadang kehadiran Santo Yusuf dalam gereja Katolik dapat dikatakan tidak semarak seperti Bunda Maria. Namun, bukan berarti peranannya dalam karya keselamatan dalam menemani Yesus tidak ditampakkan. Melalui Injil hari ini, penginjil Matius menunjukkan bahwa ada banyak hal yang dilakukan Santo Yusuf dalam diam. Yang pertama, Santo Yusuf adalah orang yang tulus hati. Ia menjaga nama baik Bunda Maria dan selalu mempertimbangkan tindakannya. Suatu sikap yang sangat tenang. Selain tulus, ketenangannya semakin menggambarkan Santo Yusuf adalah pribadi yang sangat bijaksana. Tidak perlu kita mencari arti teks ini secara mendalam, karena dikatakan langsung oleh penginjil bahwa Santo Yusuf adalah orang yang tulus hati dan perlahan mengantar kita untuk memahami dia sebagai pribadi yang tenang. Yang kedua, Santo Yusuf adalah seorang yang taat. Ketika mempertimbangkan keputusan untuk meninggalkan Bunda Maria secara diam-diam, saat ia mengalami mimpi dan didatangi oleh malaikat, Santo Yusuf taat akan perintah Allah melalui malaikat tersebut. Suatu peristiwa yang singkat tetapi syarat maknanya. Ia tidak mempertimbangkan banyak hal, melainkan langsung melaksanakannya. Yang ketiga, secara keseluruhan, Santo Yusuf adalah pribadi yang bekerja bersama Tuhan Allah dalam diamnya. Tidak banyak berbicara, percaya, dan melakukannya saja. Begitu bijaksana pribadi ini. Ia adalah ayah dari Tuhan Yesus yang betul-betul menjaga, mendampingi istrinya, dan merawat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat memetik 3 poin tersebut dalam hidup kita. Jika selama ini kita menjalani hidup kurang tulus, ambillah poin menjalani hidup dengan tulus. Jika selama ini adalah orang Katolik yang tidak taat, berusahalah taat dalam hidup, terutama dalam pantang dan puasa. Namun, pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil suatu kebiasaan emas dari Santo Yusuf, yaitu bekerja dalam diam. Bekerja dalam diam di sini dapat kita artikan bekerja tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Cukup kita melakukan pelbagai hal dalam hidup hanya untuk Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik, biar Allah saja yang melihat. Zaman ini ada banyak orang berlomba-lomba melakukan pelbagai hal agar dipandang hebat, luar biasa, manusia terbaik, dan sebagainya. Namun, mari kita belajar salah satu cara hidup Santo Yusuf, bekerja dalam diam, tetapi sebagai tindakan terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat pelbagai hal yang terbaik yang kita lakukan dari hati. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.